Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Helikotama, selaku host di Biar Farm Podcast. Kali ini program khusus untuk caleg yang ada di Provinsi Jambi, khususnya di Kerinci Sungai Penuh dan Provinsi Jambi. Saya khususkan untuk teman-teman Biar Farm Podcast dengan hashtag Pilih Wakil Rakyat agar bisa memilih dengan bijak ya. Dan di sebelah kanan saya ini ada caleg dari PDI, PDI Kabar Perjuangan. dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ya. Ya. Untuk Provinsi Jambi nomor Dapil urut. Dapil 4 Kabupaten Kerinci Kota Sungai Penuh nomor urut 3. Oke, mungkin sebelum itu boleh diperkenalkan diri dulu Bang. Nama Bang siapa? Terus kesibukannya sekarangnya apa nih? Saya sebagai masyarakat biasa. Iya. Mungkin ada beberapa yang kenal di masyarakat, tapi di baiknya secara umum tentu masih belum banyak yang mengenal. Iya, Saya biasanya orang memanggil saya dengan sebutan Adit. Adit. War. Nama kepanjangannya apa? Nama kepanjangannya Adit. Adit, bisa juga Aditya Diar. Aditya Aditya Diar ya. Diar. Oke. Kebetulan saya juga putra asli dari Sungai Penuh, ibu saya dari Sungai Penuh, dan ayah saya dari Hamparan Rawang, kota Sungai Penuh. Jadi memang putra asli Sungai Penuh yang kebetulan meniti karir kesibukan sehari-hari sebagai lawyer yang berdomisili di kota Jambi. Begitu, Pak. Oke. Mungkin Kodi penasaran nih. Saya penasaran ya. Kerjaan lawyer itu apa sih? Apa aja sih gitu? Lawyer itu suatu aktivitas yang menarik, di mana pekerjaannya adalah membela dari hak-hak masyarakat yang terabaikan. Oleh karenanya juga lawyer itu lebih dikenal dengan officium nobile, atau di tengah masyarakat biasa dikenal dengan profesi yang terhormat, karena dia memiliki sifat yang fighter di dalam membela hak-hak masyarakat, termasuk juga hak-hak yang diduga melakukan tindak pidana. Dia akan membela hak-haknya, bukan membela tingkah lakunya ya, tapi membela hak-hak daripada eh, orang-orang yang terkait tersangkut dengan masalah hukum gitu, Pak. Oke. Mungkin Kodi mau nanya lebih spesifik nih tentang lawyer tadi ya. Iya, Kasus yang paling apa ya, paling berkesan dan juga paling sulit iya. Abang hadapi itu apa? Yang paling sulit yang saya hadapi hari ini, sampai hari ini juga belum putus, sudah dari tahun 2020 yang lalu, itu dengan melibatkan banyak pihak ya. Tentunya masyarakat juga mengenal dengan adanya nasabah korban Jiwasraya, PT Jiwasraya BUMN. Beberapa nasabahnya memberikan kuasa kepada saya untuk mengurus bagaimana agar dapat mengembalikan investasi, ya bisa dikatakan investasi, selama dia melakukan kegiatan kegiatan pada waktu sebelum pensiun, melakukan aktivitas di mana uangnya ditanam ke Jiwasraya, lalu sampai hari ini dia tidak mendapatkan pembayaran apapun ketika ia telah pensiun. Oke, ini jatuhnya apa Nah, sih? Investasi bodong atau gimana? enggak, Jiwasraya itu mungkin masyarakat juga pernah ngelihat ya, perkara-perkara Jiwasraya itu kan yang mewah atau yang wah pada di lingkungan masyarakat hari ini itu kan kasus tindak pidana Jiwasraya ya, Ya. di mana terdapat korupsi di angka yang fantastis, triliunan rupiah. Akibat dari korupsi itu menyebabkan adanya nasabah yang mengasuransikan dirinya pada waktu hari tua nanti tidak menerima pembayaran. Yang seyogianya mereka mendapatkan pendapatan bulanan dari asuransi Jiwasraya itu sendiri. Misalnya kalau dalam PNS itu kan adanya namanya taspen. Ketika mereka pensiun, mereka akan dibayar bulanan oleh taspen. Nah, kalau yang bukan PNS, rata-rata mereka untuk memberikan kerjasamanya perusahaan itu dengan PT Jiwasraya, di mana ketika seseorang itu telah pensiun dari karir pekerjaannya, dia akan mendapatkan tunjangan di hari tua itu dibayar oleh Jiwasraya. Dan hari ini justru mereka tidak mendapatkan, telah bertahun-tahun setelah melejitnya kasus korupsi di PT Jiwasraya itu. Oke, dan sampai saat ini belum terpecahkan ya?
Bukan belum terpecahkan, sudah Belum. terpecahkan tapi belum diselesaikan dengan sempurna oleh pemerintah. Kalau dikatakan belum terpecahkan, maka tidak akan ada tersangka toh dalam tindak pidana jiwasrayanya. Sudah ada tersangkanya, tapi akibat dari korupsi itu yang masih belum diselesaikan. Seharusnya ketika korupsi itu melanda di Jiwasraya, Jiwasraya hancur atau lebur sekarang dengan IG Live, melebur atau akuisisi dengan perusahaan yang lain, seyogyanya nasabah-nasabah yang bergabung dengan Jiwasraya harus dikembalikan uangnya sebelum perusahaan itu diakuisisi oleh perusahaan yang lain. Tapi sampai hari ini mereka belum mendapatkan hak-hak mereka. Begitu, Por. Menarik. Kita bicara apa ya? Nostalgia lah ya. Iya, nostalgia. Dulu kenapa Abang memilih untuk menjadi lawyer gitu? Oh, Alasannya kenapa? ya, saya itu pada prinsipnya dulu bercita-cita menjadi seorang eh, sama dengan masyarakat Kerinci pada umumnya. Rata-rata mereka bekerja ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil. Oke. Dahulunya juga saya seperti itu. Cita-cita awalnya seperti itu. Tapi dalam perkembangan waktu, perkembangan usia, dengan perkembangan pengetahuan yang saya dapatkan ketika menuntut ilmu, ternyata ada yang lebih menggelitik daripada hanya duduk di belakang kursi. Tapi harus mengurus terjun langsung masyarakat dengan perkara-perkara yang mereka sodorkan, yang harus kita bisa selesaikan, yang harus kita pecahkan sehingga bermanfaat bagi ilmu itu sendiri bagi masyarakat secara luas. Meskipun kadangkala banyak juga yang terhambat dengan faktor-faktor lain yang tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam menjalankan posisi lawyer ini. Dulu sayanya pada waktu SMA saya sama masih berpikir ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil. Ketika kuliah pada waktu strata 1 saya mencoba dan melakukan advokasi masyarakat, membantu senior-senior dalam melakukan advokasi masyarakat. Kayaknya pekerjaan seperti ini lebih menantang daripada harus berada di belakang meja. Begitu. Tapi saya juga apa ya? Sering tuh nonton Bang Horman gitu. Nah ya, Nyikat-nyikat orang nih di persidangan kan. ya. Lawyer itu ada banyak ini, Bor, ada banyak spesialisasinya ya. Spesialisasi. Ya, spesialis masing-masing. Misalnya Bang Hotman tuh dengan segala kemewahan yang ia miliki, ia dapat menaklukkan ya jumlah di luar yang fantastis ya. Misalnya perkara-perkara tertentu yang mereka tangani yang luar biasa karena memang mereka sudah punya nama. Karena beliau juga pernah berkarir di luar negeri sebelumnya. Nah, ini kan bukan bim salah bim abdakadabra mereka jadi. Mereka merintis dari bawah juga. Nah, spesialisasi beliau sejauh ini saya mengenal beliau lebih tepat menjadi spesialisasi pengacara kepailitan. Kepailitan itu misalnya perusahaan-perusahaan bangkrut dengan yang lainnya, itu spesialisasi beliau. Namun ada juga yang spesialisasi perpajakan, khusus masalah menangani pajak-pajak. Ada juga yang menyangkut perkara pidana, ada yang perkara perdata secara umum. Banyak spesialisasi itu. Ada yang perkara ketatanegaraan, misalnya spesialisasi Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. Nah, yang lebih cenderung terkenal itu rata-rata adalah mereka yang punya dividen yang sangat luar biasa dari penghasilan bagi hasil atas kerjasama yang mereka lakukan. Begitu. Jadi kalau misalkan Abang sekarang ini lebih spesialisasinya kemana? Saya fokus ke dua spesialis. Yang pertama saya fokus ke pengadilan tata usaha negara dan saya juga cenderung untuk ke pengadilan atau ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dua spesialis semuanya berkaitan dengan pemerintahan itu. Menarik. Kalau seandainya nih saya ada masalah nih, Bang. Kalau seandainya saya ada masalah, bisa di-backup nggak? Wah. Masalah podcast misalkan ada ya Wani Piro. ada salah omong gitu. Semuanya bisa. Artinya
lawyer itu meskipun dia punya spesialisasi masing-masing, tetapi dia juga punya hak untuk membela perkara-perkara yang lain. Misalnya perkara perdata, misalnya ada yang menuntut Polri ini atas akibat dari salah ucap pada waktu podcast menuntut secara perdata, kita bisa dampingi. Atau ada yang melapor ke kepolisian terkait masalah perkara pidana, ya kita juga punya basis untuk mendampingi itu. Tapi kalau sudah spesimen, kalau sengketa Mahkamah Konstitusi misalnya, ya Polri harus mencalonkan diri dulu sebagai calon wakil bupati atau calon bupati atau calon wali kota baru bisa didampingi. Begitu, Ber. Ini Bang bicarakan tadi selaku lawyer ya. Iya. Dan sekarang Abang kan mencalonkan diri selaku caleg di DPR provinsi dari partai PDI. Ya, Nah, PDI ini Perjuangan. jauh nih Bang. Dari lawyer ke DPR provinsi. Nah, Iya. itu alasannya kenapa Bang? Kalau boleh tahu. Ada banyak argumentasi yang seyogyanya menjadi bahan perenungan awal kenapa harus menjatuhkan pilihan untuk menjadi seorang caleg. Yang pertama, saya dalam pekerjaan sehari-hari sebagai lawyer itu bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetapi tidak semuanya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang pertama. Contohnya, saya berdampingan langsung dengan masyarakat ketika masyarakat itu terkena dengan perkara-perkara hukum. Betul. Tapi kalau di DPR, tanpa mereka terkena dengan perkara-perkara hukum, saya juga bisa mendampingi toh. Jadi skop untuk pencalonan ketika DPR ini, ketika saya terpilih nanti mungkin agak lebih luas dan fleksibel ketika saya harus berdampingan dengan hidup dengan masyarakat secara langsung. Kalau hari ini pekerjaan hanya bagi orang-orang yang terkena dampak hukum yang berkaitan dengan saya, yang bisa saya berkomunikasi dan bersentuhan langsung. Tapi masyarakat umum hanya berkomunikasi secara umum saja tanpa ada spesimen. Dan pemikiran ketika saya menjadi anggota DPR nanti, ini bukan hanya masyarakat yang terkena dampak yang terkena dampak hukum saja yang bisa berkomunikasi ataupun yang bisa berdiskusi ataupun yang bisa kita berikan jasa hukumnya, tapi kan juga bagi masyarakat secara luas yang bisa terkena dampak terhadap pekerjaan. Artinya spek dari pekerjaan anggota dewan itu lebih luas dibandingkan spek dari pekerjaan seorang lawyer. Begitu, Bar. Itu alasan yang pertama, Bar. Yang kedua apa? Alasan yang kedua, karena memang politik itu adalah seni mengolah pikiran dengan seni menarik perhatian. Maksudnya? Di dalam sebuah kontestasi politik, setiap orang memiliki gagasan dan memiliki strateginya sendiri di dalam mencapai gagasan itu. Dan ini menjadi bentuk yang harus diterapkan di tengah kehidupan pribadi kita masing-masing. Biasanya kita berpolitik itu hanya mengenal dengan partai politik, harus masuk bergabung dengan organisasi-organisasi tertentu atau organisasi-organisasi sayap tertentu dalam politik. Padahal politik itu jika dikaji secara luas, apa yang Polri rencanakan dengan strategi apa yang Polri gunakan untuk melancarkan apa yang direncanakan itu sebenarnya sudah masuk ke politik. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, bukan menjadikan sebagai tujuan dari berpolitik yang sebagaimana diatur undang-undang. Oleh karena itu juga saya menggali potensi diri bagaimana untuk bisa berpolitik secara santun dan beramai-ramai. Nah, itu saya ambil. Karena berpolitik itu bukan hari ini saja atau bukan pada kontestasi pemilu yang akan dihadapi 2024 nanti saja, Pak. Nah, sudah lama saya berkecimpung di dalam dunia politik baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya saya menjadi kuasa hukum orang yang bertempur di dalam politik, misalnya kepala daerah, calon kepala daerah. Saya sudah berbagai macam yang ditangani yang secara tidak langsung bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para pendukung mereka, ya kan. Nah, itu kan politik secara tidak langsung. Tapi politik secara langsung saya kan belum pernah mencoba. Dan ini adalah tahap awal untuk membuat suatu skema yang besar untuk menerjunkan diri ke dalam politik atau mencemplungkan diri ke dalam politik. Apa yang telah saya lakukan? Yang pertama tentu saya harus bergabung ke partai politik. Ya.
Setelah bergabung ke partai politik, tentu kita mencoba untuk mengekspektasikan diri kita ke dalam partai, apakah diri kita bermanfaat untuk partai itu apa belum. Lalu saya mencoba, setelah bergabung, saya ekspektasikan diri saya dan pada akhirnya saya dipercayakan untuk menjadi Wakil Kepala 2 BSPN Provinsi PDI Perjuangan Provinsi Jambi. Setelahnya baru saya mencoba untuk terjun ke masyarakat dengan menjadi salah satu caleg DPRD provinsi. Begitu, Bor. Oke. Berarti udah lama juga ya di Kalau terjun ke dalam dunia politik, pengkaderan jatuhnya. kalau pengkaderan dalam politik itu, basis saya adalah sebagai penyelenggara pemilu malah. Kan saya pernah menjadi anggota KPU Kota Jambi dulunya. Oke. Jadi di Ya. lawyer, mungkin banyak teman-teman biar fan podcast nih nggak tahu. Ya, Selain saya juga nggak tahu nih. hmm, Selain dari lawyer, terus di KPU juga ya? pernah dulunya. KPU Kota Jambi. Kota Jambi. Ya. Terus gimana lagi nih? Mungkin Kalau keseharian saya itu orangnya penggila ilmu ya. Dalam artian penggila ilmu bukan pula ilmu yang untuk apa namanya, untuk berkelahi enggak, ya. tapi penggila ilmu dalam artian saya ini orangnya hobi belajar tentang sesuatu hal yang yang membuat saya penasaran. Oleh karenanya juga saya banyak, pertama selain dari lawyer, saya juga aktif mengajar di beberapa university. Misalnya yang ada di Jambi. Yang ada di Jambi maupun yang ada di Indonesia. Misalkan ini saya terdaftar sebagai dosen tetap di Universitas Adiwangsa Jambi, dosen tetapnya. Di sisi lain, saya juga menjadi tutor di universitas terbuka, di mana mahasiswanya berasal dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Palu, dari ini kalau universitas terbuka. Kalau Adiwangsa Jambi, saya hanya mengajar di Jambi saja. Jadi ada praktek yang saya tempuh, ada teori juga yang saya harus dalami. Saya tidak mengatakan bahwasanya saya dosen, saya mengajar, tidak. Kita sama-sama mendalami ilmu atau keilmuan yang kita pernah belajar dulunya. Begitu, Bo. Menarik kan? Menarik. Nah, selain itu juga memang hobi ke politik kan? Ya. Ketemu 2015 sebagai kuasa hukum Pak Herman Mukhtar Nuzran Joher. Oh, dulu sempat juga ya? Oh, sempat dulunya di Mahkamah Konstitusi bersama teman-teman yang lain. Tapi di tahun yang sama saya juga kuasa hukum Pak Ipan Wirata, pada waktu itu mencalonkan diri sebagai calon Bupati Muaro Jambi. Nah, 2018 saya menjadi kuasa hukum KPU Kabupaten Kerinci. Ketika itu pertempuran antara Pak Zainal dengan Pak Adi Rozal di Mahkamah Konstitusi. Jadi penggugatnya adalah Pak Zainal, tergugatnya adalah KPU. Nah, saya adalah salah satu advokat yang ditunjuk untuk mendampingi KPU Kabupaten Kerinci pada waktu bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Terus berlanjut di 2021, saya juga diminta oleh Pak Ahmadi Zubir dan Pak Alpias Antoni untuk mendampingi beliau sebagai mereka sebagai kuasa hukum dari mereka berdua, atau beliau-beliau berdua itu sebagai pengacara di Mahkamah Konstitusi yang mendampingi beliau, yang pada waktu itu juga berhadapan dengan Pak Pikar Azami dan Pak Yos Adrino ya kalau nggak salah pada waktu itu sebagai pihak pemohon dan kami sebagai pihak terkait. Nah, saya juga baru tahu nih. Pada waktu itu. Nah, ini kan sangat bersentuhan ya. Apa yang terjadi misalkan di dalam suatu pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, itu kan semuanya ketika sudah di Mahkamah Konstitusi, apalagi terkait masalah pembuktian, kita kan tahu semua apa yang terjadi itu. Iya kan? Ada pelanggaran-pelanggaran, bagaimana ini mekanisme pelanggaran itu dilakukan, ya kan? Kapan pelanggaran itu dilakukan? Tentu kita berargumentasi hukumnya harus melalui analisis-analisis data kan? Betul. Sehingga sedikit banyak kita mengetahui bagaimana sih sebenarnya politik itu ketika terjadi di masyarakat, ya kan? Kita tidak menafikan adanya money politik misalnya, ya, tidak menafikan adanya money politik. Bahkan sebaran-sebarannya pun sedikit banyak tentu kita mengetahui kan dalam berbagai kasus. Ini menang di sini, misalnya si A menang di sini, si B menang di sini, si C menang di sini.
Semuanya sebenarnya terjadi kecurangan, tapi yang dibuktikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi itu apa yang kita dalilkan dan apa yang bisa menguatkan dalil kita dalam persidangan itu. Sehingga fenomena itu nggak bisa ditutupi lagi ketika sudah sampai di persidangan. Ya, Tapi betul. kalau tidak sampai di persidangan dan tidak sampai ke pemeriksaan alat bukti, maka tertutuplah masyarakat umum mengetahui di mana kecurangan-kecurangan yang terjadi. Itu posisinya pada tahun berapa tuh? Iya, 2015, 2016, 2018, dan 2021 terakhir kemarin kan. Artinya di Muaro Jambi, di Kota Sungai Penuh, di Kabupaten Kerinci, ya kan, semuanya bisa kita inventarisir lah pola-pola yang berlaku di masyarakat itu sendiri dalam memaknai politik gitu kan. Oke, balik lagi ke pertanyaan Iya. selanjutnya ya, Bang. Menurut Abang nih, ketika seandainya nanti, insya Allah semoga aja terpilih jadi anggota dewan yang ada di DPR provinsi ini dari partai PDI, kira-kira apa yang ingin Abang lakukan? Yang namanya anggota dewan itu tidak memiliki program kekhususan Yap. layaknya seperti mereka pemegang kuasa di lembaga eksekutif. Karena ini lembaga legislatif. Karena lembaga legislatif. Ya. Lembaga legislatif itu hanya sebagai controlling dari pelaksanaan program yang dicanangkan oleh lembaga eksekutif. Begitu, War. Ya. Artinya, ketika Polri menanyakan apa yang harus saya lakukan, Ya. saya hanya memberikan masukan kepada lembaga eksekutif untuk menjadikan kebutuhan masyarakat Kerinci Sungai Penuh menjadi suatu program prioritas bagi pemerintahan Provinsi Jambi. Oke. Saat ini sudah ada belum program yang, maksudnya ide yang Bang sampaikan tadi untuk masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh yang ingin Abang usungkan ke siapapun yang jadi kepala daerah? Iya. Persoalan yang banyak terjadi di Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh itu rata-rata juga banyak terjadi di kabupaten kota lainnya se-Provinsi Jambi. Anggaplah kita mengatakan ekonomi kreatif. Semua kabupaten juga menggerakkan ekonomi kreatif. Anggaplah kita mengatakan perdagangan dan jasa. Apakah kabupaten-kabupaten kota lainnya tidak memiliki itu? Sama. Kondisinya sama seperti kabupaten-kabupaten lain. Lalu apa yang menjadi prioritas kita? Kan seperti itu. Yang bisa membedakan negeri kita, mohon maaf, negeri yang saya sebutkan ini antara dapil kita, Kerinci Sungai Penuh, dengan dapil-dapil yang lain. Misalkan kalau di Batanghari misalkan, ada pembukaan lahan untuk para petani penggarap sawit, misalnya dengan beribu hektar yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Tapi pernah ngelihat nggak sama wacana-wacana yang beberapa tahun yang lalu yang ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, pernah ngelihat nggak ada sawah terapung di Kota Sungai Penuh atau Kabupaten Kerinci? Iya. Iya kan? Sebenarnya wacana itu sudah ada, tapi siapa yang menggiring? Tinggal siapa yang menggiring ini menjadi satu program. Itu bagus loh. Lahan banjir, artinya kalau lahan banjir itu tidak berpengaruh terhadap hasil panen masyarakat. Kan kita menciptakan sawah terapung. Jadi dia tidak melihat bagaimana debit air yang muncul dari permukaan sawah. Tetapi bagaimana ini jarak antara akar padi, urat padi, akar padi dengan air itu tidak mematikan padi itu sendiri, maka dari terapung. Artinya tidak membutuhkan tanah yang maksimal di dalam proses pelaksanaan cocok tanam padi ini. Iya, betul. Itu sebenarnya sudah lama digembor-gemborkan oleh masyarakat. Tapi hari ini tidak satu pun yang membawa program itu ke pemerintah. Dan berapa banyak masyarakat Sungai Penuh dengan Kabupaten Kerinci yang hidup dari lahan pertanian? Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Itu yang pokok. Rata-rata ya kan? Kalau di Kerinci dan Sungai Penuh itu yang saya tahu kalau tidak PNS, petani. Iya. Perkebunan, ya. Kebun, berladang. Ya. Nah. Yang kedua, perkebunan dari, misalkan. Iya. Hari ini masyarakat hanya sebagian besar masyarakat yang bisa menanam kopi dengan memproduksinya sendiri kemudian menjual
kopi itu ke pasar global. Karena ada beberapa kopi itu kan sudah melegenda ya di tingkat internasional juga sudah mengenal Iya. nama-nama kopi yang terkenal dari Kabupaten Kerinci. Apakah ada peran pemerintah di dalam bagaimana untuk memberikan suatu merek sehingga mempromosikan merek itu sehingga dikenal oleh banyak secara nasional? Paling-paling cuma ikut stand saja, ikut pameran, Iya. kan seperti itu yang bisa mereka kenalkan. Tapi pernahkah untuk penganggaran bagi petani kopi sehingga mereka memiliki produknya sendiri untuk dipasarkan? Atau setidaknya sebagai kota perdagangan, Kerinci Sungai Penuh itu kan kota dimasukkan dalam kota perdagangan ya. Salah satu moto itu kan kota perdagangan. Pernah nggak mereka melakukan penjualan terhadap produksi-produksi kopi masyarakat dengan mengatasnamakan pemerintah daerah? Sejauh ini saya belum tahu, mungkin bisa di riset. Bisa di riset. Iya, nanti Tapi nanti coba riset. ya kalau membantu masyarakat dengan bantuan itu clear ya. Intinya ada. Kalau setiap petani diberikan bibit, setiap petani diberikan ini, apakah cukup dengan cukup tumbuh saja kopi dengan subur tanpa ada penjualan yang layak akan Betul, berkembang ekonomi betul. masyarakat? Artinya arah yang Abang sampaikan tadi mencoba untuk melakukan pergerakan promosi dan penjualan secara masif gitu ya. Iya, secara masif dan juga harus dibantu oleh pemerintah daerah. Provinsi seharusnya bangga dengan Kerinci Sungai Penuh, seperti layaknya provinsi lain yang bangga terhadap kearifan lokal mereka. Ya kan? Ya. Misalkan kopi Aceh misalnya. Di mana-mana orang mengenal dengan kopi Aceh. Iya kan? Kopi Aceh, Kopi Gayo. kopi Gayo Ya, misalnya kan. kopi Iya Gayo. kan? Ya. Apakah pemerintah mereka juga ikut dalam mempromosikan eh, pemasaran kopi itu? Iya. Iya, turut. Bukan hanya memberikan bibit, bukan hanya memberikan pupuk, tetapi hasil panen dari masyarakat diolah secara sempurna dengan mempromosikan ke daerah-daerah lainnya. Begitu. Jadi kita tidak muluk-muluk. Kalau kita saya ingin, kalau ketika saya jadi saya ingin, enggak. Saya cuma dua aja. Bagaimana petani dengan berkebun menjadi sejahtera dengan partisipasi pemerintah di dalamnya. Jangan mereka dibiarkan bertarung sendiri-sendiri menjalani kehidupan. Ada lagi nggak Bang? Ah, Ide yang mungkin bisa Bang ajukan kepada pemerintahan yang nantinya kalau misalnya Bang terpilih. Yang pertama tadi mungkin tentang sawah 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 apung terapung. itu bukan ide saya ya. Sawah apung itu ide dari masyarakat yang Ide telah ya, lampau. ide dari masyarakat. Nah, tapi tidak disambut dengan sempurna oleh Ya, pemerintah. dan Abang mencoba kalau seandainya nanti Iya, kita terpilih, coba kita coba untuk untuk usulkan. menguatkan itu. Oke. Ya kan, di sektor perdagangan kita coba untuk menguatkan itu. Dari sektor peternakan juga kita coba untuk melakukan itu. Kita coba semuanya. Bagaimana untuk menghimpun yang baik dan yang sempurna terhadap itu. Tapi hal terpenting lainnya adalah bagaimana merubah pola pikir masyarakat, terutama bagi kalangan generasi muda Ya, yang akan datang, yang negeri itu akan diserahkan kepada mereka ketika betul. suatu saat nanti. Bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin bagi diri mereka sendiri tanpa berpaku tangan terhadap pemerintah maupun orang lain. Artinya mereka juga harus mampu untuk mengadaptasikan diri mereka sebagai leadership di tengah kehidupan dengan pertempuran yang sangat hebat dari ekonomi global. Karena kadang kita terlalu sulit untuk menempati diri kita atau terlalu sibuk dengan mengurusi aktivitas hari ini tanpa menyiapkan generasi muda 10 atau 20 tahun mendatang. Itu tidak tampak kesiapan itu. Misalnya, tidak ada kan pengusaha muda yang lahir di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tentang baik segi pertanian maupun segi perkebunan. Rata-rata mereka yang menjadi supplier terhebat kopi itu kan rata-rata up 40 semua. Ya sih. Iya kan? Nah, apalagi 10 tahun yang akan datang kan, atau 10 sampai 30 tahun yang akan datang kan, kita nggak tahu bagaimana kehidupan ini ketika mereka tidak ditempa untuk menempuh itu. Iya kan? Potensinya besar. Iya kan? Lebih ke entrepreneur di perkebunan. Entrepreneur bagi
kalangan muda. Itu yang sangat Iya, penting. tapi emang rata-rata entrepreneur yang Mas sampaikan tadi, perkebunan dan pertanian, itu umurnya di range 40 ke atas. Ya, Yang di bawah masih under tetap 40 ada, cuman nggak beberapa ya gitu, nggak ngelihat. Artinya iya, mereka belum melihat bagaimana peluang untuk berbisnis untuk ke iya, depan kan. Meskipun saya juga bukan orang berbisnis, tapi kan kita juga nangkap iya betul Bang. persoalan-persoalan keumatan gitu kan. Oke. Nah, Selain itu ada lagi nggak Bang? selain itu nggak ada sih, Nggak ada ya? nggak ada. Karena apa ya? Saya paham betul karakter masyarakat Kerinci dengan kota Sungai Penuh. Itu mereka orangnya terampil dalam politik dan mereka memiliki SDM yang mumpuni di dalam segala hal. Hmm. Dia punya spesifikasi masing-masing di dalam kehidupannya. Mereka sebenarnya tidak diberi wadah saja untuk bagaimana berkumpul, bersatu, dan berdiskusi di dalam perhelatan-perhelatan besar atau kurang diberi ruang. Ini mohon maaf, Iya. misalkan dalam proses pileg, pilkada, atau pilkada nanti ya setelah pileg ya, pileg dengan pilpres misalnya. Sangat jarang anak muda tampil dalam merespon hal yang akan terjadi itu. Lebih cenderung di atas 40 juga, 40 juga yang banyak tampil terkait masalah pileg, terkait masalah pilpres. Bahkan anak muda kan lebih cenderung tutup mata terhadap hal itu. Itu menurut Abang karena apa? Karena kurang ketertarikankah atau kurang apa ya? Mungkin mereka melihat carut marutnya Dunia politik. dunia politik yang saat ini Kalau terjadi justru gitu. saya mengatakan justru ketakutan mereka untuk tampil. Kenapa tuh? Karena yang tampil yang tua-tua mereka sungkan. Oh, jadi nggak diberi kesempatan Nggak para diberi muda. ruang, nggak diberi ruang. Padahal Ya, pola pikirnya betul betul. lumayan loh, bagus-bagus loh Kerinci Sungai Penuh pola pikirnya. Misalkan beberapa mereka yang kuliah di Jambi misalnya, mereka juga punya peran sentral di dalam proses pemilihan Ya. kepala daerah, dalam proses pemilihan presiden. Tapi ketika sudah pulang ke Kerinci, peranan orang tua lebih keras daripada apa yang mereka jalani selama hidup mandiri di Kota Jambi. Begitu contohnya ini kan. Iya, iya, Artinya space itu kita harus memiliki wadah untuk berkumpul yang komunitasnya politik. Bebas mau partai apa saja, nggak harus PDI, nggak harus ini, bebas mau partai apa saja. Tapi setidaknya setelah kita mengkritik sesuatu, kita punya solusi yang harus mereka jalankan. betul. Sehingga kritik itu membangun. Ya. Ketika kita hanya mengkritik sebuah kejelekan tanpa solusi untuk kebaikan, maka yang akan terjadi, kejelekan itu akan berlanjut. Terus solusinya nggak ada untuk kebaikan. Benar juga sih. Iya kan? Karena kurangnya seperti itu. Jadi sesuatu yang jelek ditambah dengan politisasi yang jelek, politisasi dalam artian sudut pandang yang jelek, tanpa ada solusi, maka yang akan terlihat itu kejelekan aja. Ya. Sehingga apa sampai berakhir pun seseorang menjadi pimpinan, yang kelihatan itu cuma jeleknya doang, nggak ada kelihatan baiknya sedikit pun. Cuma itu doang Gul. Kita beri persepsi di antara dua arah. Pasti akan kelihatan baiknya di mana, jeleknya di mana, dan kita punya solusi bagaimana untuk mengubah hal yang jelek menjadi hal yang baik. Politik itu kan sebenarnya merangkul. Bukan hanya merangkul massa, tapi merangkul bagaimana merangkul para pemikir. Ya. Bangsa ini berdiri kan juga oleh para pemikir yang pada waktu itu masih di bawah 40, meskipun ada yang di atas 40 kan. Gerakan pemuda misalnya, Bung Tomo misalkan, itu kan masih muda semua mereka yang menggerakkan kemerdekaan bangsa ini. Itu pentingnya pemuda di dalam memberikan Kerinci dengan Sungai Penuh ke depan. Sehingga apa? Sehingga harapan saya dengan adanya wadah itu, bupati dengan wali kota ketika mereka berhenti masa jabatannya, ketika mereka habis masa jabatannya, programnya masih berlanjut. Siapa yang mengawal? Ya kaum politik muda ini yang mengawal. Jangan sampai ketika kekuasaan itu habis di tangan orang yang satu, maka kekuasaan yang baru akan membuat program yang baru yang ini belum diselesaikan. Jadi sebuah bentuk
politik yang saya berikan itu adalah sedikitnya warung diskusi yang akan kita tegakkan, warung diskusi di mana akan diisi para politisi muda. Dan itu harus dikader. Politik ini nggak bisa bim salah bim abdakadabra saja. Negara ini kan diurus harus pakai ilmu ya. Jangan mentang-mentang lu banyak duit, lu tampil, lu nyalek, bayar masyarakat, lu jadi. Apa yang lu buat? Mengembalikan duit. Tapi gini Bang, mungkin menurut saya ya, Iya. menurut saya salah satu alasan kenapa anak-anak muda ini tidak ingin Terjun? terjun di dunia politik, di DPR gitu kan misalkan, atau pencalonan kepala daerah, itu mungkin karena kos politiknya yang gede gitu. Nah, itu yang harus kita pikirkan, bagaimana untuk politik ke depan kita nggak pakai kos lagi. Menurut Bang bisa? Bisa. Bisa. Yang harus ditumbuhkan itu adalah kesadaran politik masyarakat. Sekarang ini kan masyarakat, ya kita nggak menyalahkan masyarakat ya. Iya. Karena memang kalau bahasa Minang tuh dek biaso lah terbiaso, kan begitu ya. Dek biso karena terbiaso, kan gitu kan. Dek bisa karena terbiaso. Jadi itu dilakukan karena sudah terbiasa melakukan hal seperti itu. Jadi setiap event 5 tahunan itu digelar, maupun pileg maupun pilkada yang digelar, Ya. mereka diajarkan untuk membuat money politik. Sehingga yang terjadi apa? Kebiasaan. Ketika setiap ada event money politik, setiap ada event money politik. Permasalahan yang beratnya, ada nggak kader politik di tingkat RT atau di tingkat desa yang bisa membuat atau menyadarkan masyarakat? Nggak ada toh. Coba buat warung itu per desa atau per RT, di mana diskusi politik dibuka bagi mereka. Sehingga dengan sendirinya mereka akan sadar, oh ini loh pentingnya. Betul. Tanpa harus adanya money politik. Karena mereka gerombolan kan, saling merangkul dalam berdiskusi. Kan mereka bisa membuat keputusan siapa yang akan mereka pilih nantinya. Dan ide itu harus dimulai dari kaum milenial. Kalau yang 40 up bukan tidak mau, bisa juga, tapi sebagai pendamping. Ini kan pengkaderisasi, bukan mutlak karena mereka yang berkuasa hari ini, lalu yang 40 ke bawah kita abaikan. Enggak. Justru ini yang penting. 10-20 tahun yang akan datang, ini yang usia di bawah 40 yang bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik, kalau ia diberikan pemikiran yang baik tentang politik. Kos besar karena tidak ada kesadaran masyarakat. Sehingga apa? Nah, siram masyarakat, ambil suaranya, dapat posisi, kembalikan lagi. Tapi sebenarnya boleh nggak sih Bang? Enggak. Money politik itu? Enggak boleh. Money politik itu nggak ada. Boleh, asal jangan ketahuan. Mungkin secara hukum nih, Abang kan ya sekarang ini kan berposisi sebagai lawyer kan, pengacara gitu. Ada nggak sih undang-undang yang mengatur tentang money politik? Money politik itu nggak boleh. Di bagian ketentuan pidana itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, itu money politik itu dilarang. Demikian juga halnya dengan pemilu kepala daerah. Money politik itu juga dilarang. Tapi kenapa ada gitu? Karena ada satu instrumen penegakan hukum money politik ini tidak beres. Nah, jadi begini. Coba ada cerita. Mohon maaf ya kalau ada nggak apa-apa. Bawaslu dengan setengah humdu kalau menyaksikan ya. Mohon maaf ya. Jadi dalam teori ilmu hukum itu dapat ditegakkan ketika 3 pilar utamanya sudah berhasil dibuat dengan sempurna. Apa tuh? Yang pertama, kualitas hukumnya bagus. Kualitas atau substansi hukumnya bagus. Ya kan? Yang kedua, adanya aparat penegak hukum yang sadar akan substansi itu menjadi bagus. Artinya, selain ada substansi, ada yang namanya penegak hukumnya di situ. Dalam hukum pemilu, itu ada 3 elemen yang dalam menegakkan hukum tindak pidana pemilu. Siapa saja? Ada unsur dari Bawaslu, ada unsur dari kejaksaan, dan ada unsur dari kepolisian. Inilah yang disebut dengan sentra gakumdu. Nah, pilar yang ketiga penegakan hukum pemilu itu tetap ada di kesadaran hukum masyarakat, atau biasa dikenal dengan legal culture. Inilah yang menjadi pilar utama dalam menegakkan hukum. Kita jangan menyalahkan aparat penegak hukum ya. Nyata juga masyarakat. Kesadaran hukum masyarakatnya kurang, juga kurang. Barang ini juga jalan.
Jangan menyalahkan undang-undangnya. Toh kalau berdua ini, kalau saya ngomong tuh begini, sering saya akan sampaikan di muka kelas. Bullshit, hukum ini akan dijalankan dengan sempurna tanpa adanya kesadaran masyarakat yang total terhadap hukum itu sendiri. Misalkan contoh begini, Mbak, di luar konteks kepemiluan, ada masyarakat adat, ada nenek mama misalnya di Kerinci Sungai Penuh. Lalu nenek mama dalam amar putusannya ketika telah memeriksa terjadi suatu kesalahan bagi masyarakat, mendenda misalnya seekor ayam atau seekor kambing lah terhadap masyarakat. Kalau masyarakatnya nggak menjalankan gimana caranya? Atau pindah dia dari kampung ini pergi pindah ke kampung sebelah. Tangkap polisi misalkan. Ya kan gitu kan? Artinya ada juga kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat itu muncul dengan rasa malu yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Jadi saya pernah dulu ke Singapura, jalan-jalan dengan sedikit penelitian ke Singapura. Saya lihat ini cuma lampu merahnya doang yang ada. Itu polisinya nggak ada di simpang pertigaan. Nggak ada polisinya. Artinya, tapi mereka bus-bus itu, mobil-mobil yang lewat itu berhenti. Kesadaran. Ketika lampu merah, kesadaran. Ketika kesadaran masyarakat itu ada, aparat penegak hukum kan nggak harus ada di setiap simpang. Nah begitu juga dengan pemilu. Gitu. Nah, kalau kesadaran masyarakat tidak menginginkan uang itu, ya tidak akan mungkin bisa diserahkan. Toh masyarakat nggak mau kan? Iya betul. Iya kan? Jadi ada 3 pilar penegakan hukum itu substansi hukum, aparatur penegak hukumnya dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Ketika itu tidak berjalan dalam satu sistematis, maka jangan berharap itu akan sempurna. Oleh karenanya untuk menciptakan kesadaran masyarakat itu harus melalui pilar-pilar politik yang harus dibangun dalam setiap desa, dalam setiap dapil yang harus digunakan. Jadi melihat itu dari 2 sudut pandang. Oke. Nah, begitu. Berarti ada 3 tadi ya? Iya. Oke, lanjut Bang. Menurut Bang nih, selaku pemuda yang bisa dikatakan inspiratif lah untuk anak-anak Kerinci dan Sungai Penuh ya, dan Provinsi Jambi. Menurut pandangan Abang nih, di tempat kita tinggal ini, di Kerinci, Sungai Penuh, dan Provinsi Jambi, kira-kira apa yang kurang dan menurut Abang apa yang harus ditingkatkan lagi gitu, diperbaiki gitu. Kita bicara Sungai Penuh dulu, Sungai Penuh. Ya, sebenarnya permasalahannya cuma ada satu. Kalau Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci dengan Provinsi Jambi, kita globalin aja gimana? Siap. Kita kurang memiliki SDM yang di mata pusat menjadi orang prioritas. Tidak ada orang Provinsi Jambi ini yang menjadi menteri itu di Kabinet Indonesia Maju. Ya. Ada. Karena apa tuh Bang? Menurut Bang? Karena kita memang tidak pernah kompak. Membangun sebuah negara itu harus berdasarkan azas gotong royong. Itu hukumnya wajib. Di Sungai Penuh, setelah pilkada kompak nggak? Pembela yang satu dengan pembela yang lainnya. Jangan kan di Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci juga lihat. Kompak nggak? Masih terbelah. Artinya apa? Kurang ada pendidikan politik. Di Jambi, kompak nggak? Masih terbelah. Karena kurangnya pendidikan politik. Sementara Prabowo dengan Jokowi sekarang aja udah mesra. Kita masih terbelah di bawah. Iya kan? Itu politik nasional mempengaruhi politik lokal. Ya toh? Dulu pada waktu mereka kampanye Pilpres itu kan gontok-gontokan itu. Kita juga masyarakat juga terbelah jadinya. Ya kan? Setelah mereka akur, kita nggak ketemu akurnya. Ya kan? Ya, betul. Ujungnya ketika mereka membangun sebuah kabinet, kita juga ditinggalkan. Artinya ketika kita berbicara Provinsi Jambi secara luas, bukan menjadi prioritas nasional dalam pembangunan, maka bersiap pula untuk terjadinya ketinggalan. Contoh yang sangat sederhana, pembangunan tol. Iya loh. Cuma Jambi doang yang belum dibangun. Di beberapa provinsi juga ada ya? Ya di beberapa provinsi kan sudah ada semuanya. Sudah ada semuanya, tinggal Jambinya ada. Nah, dari Aceh ke Medan, dari Riau ke Medan sudah ada. Riau Pekanbaru, iya. jalan.
Palembang ke ke Iya, Lampung jalan. jalan, Lampung ke Bengkulu Jalan. kenapa Jambi kosong bos? Itu mereka ke Jakarta lewat Jambi semua itu. Tanda tanya juga ya. Tanda tanya Iya juga ya. tanggalnya juga kan. Artinya kita tidak memiliki orang yang berpengaruh terhadap untuk mempengaruhi kebijakan nasional. Logis sih bang. Iya. Kan? Sumbar punya dong. Sumbar punya. Nah, Ya. Riau punya dong. Iya. Iya kan? Medan jangan disampaikan lagi lah kalau Medan. Aceh juga punya kan? Berarti PR-nya itu ya. SDM tadi. SDM dengan kualitas persatuan yang kurang. SDM kita mumpuni, kualitas persatuan kita yang kurang. Apa yang terjadi? Kita hanya dilirik sebelah mata saja. Ya, mungkin solusi dari abang ada nggak? Solusinya memang harus menggerakkan kesadaran politik. Cuma itu. Sepanjang kita masih bisa terpecah dan terbelah, sepanjang itu orang tidak akan melirik. Ya kan? Karena kita memang terbiasa, itu menjadi tradisi. Berkuasa yang satu babit lawan politiknya. Ya kan? Ya betul. Siapa yang nggak babit? Artinya apa? Kita lebih cenderung dihadirkan di hadapan pemerintah, lebih cenderung menghadirkan di hadapan masyarakat adalah politik pecah belah. Dan politik adu domba. Adu domba. Karena dulu sempat di program Hashtag Pilih Wakil Rakyat ini, saya menanyakan ke beberapa caleg itu tentang politik adu domba. Nah, sehingga apa? Kapan mau majunya? Misalnya begini, Bor. Misal ya, Polri, kita anggaplah kita berada di Muaro Jambi misalkan. Polri calon Bupati Muaro Jambi nomor urut 2, saya nomor urut 3, calon Bupati Muaro Jambi. Lalu saya terpilih. Ya. Saya menghabiskan orang-orang Polri yang ada di pemerintahan. Misalkan, meskipun PNS itu pada prinsipnya netral ya, tapi kan tidak bisa diabaikan bahwasanya mereka juga menjadi tolak ukur dalam pemenangan pilkada misalkan. Ini di Muaro Jambi ya, bukan di Kerinci Sungai Penuh ya. Dianggap di Muaro Jambi. Dianggap di Muaro Jambi. Lalu saya berkuasa. Maka kan saya tahu tim-tim Polri. Ya. Saya selesaikan. Itu salah. Seyoknya orang-orang yang memiliki kompetensinya di bidang pemerintahan, orang-orang Polri yang memiliki kompetensi untuk di bidang perumahan harus dirangkul. Ya. Jangan dibelah. Dan itu juga alasan kenapa menurut saya juga ya, kenapa Sungai Penuh Kerinci tidak maju-maju. Iya. Karena main sikat. Nah kita bicara Muaro Jambi tadi. Iya, Muaro Jambi. Ya, Muaro Jambi. Kita tidak menyentuh ke daerah lain. Contoh ini kan contoh ya, misalkan. Gitu kan. Ya, main sikat-sikatan ya kapan mau selesainya. Bukan berarti ketika suara Polri kecil daripada jumlah suara yang saya dapatkan di Muaro Jambi, kemudian orang-orang Polri tidak ada yang cerdas, tidak ada yang berkompeten untuk dalam pemerintahan. Ada. Ya kan? Agak kurang bagus juga ketika harus dilibas, harusnya dimanfaatkan untuk itu. Saya juga miris sih melihat ada, maaf nih, SKPD terkait gitu. Misalkan contoh di dinas dinas kesehatan misalnya, yang sudah basicnya di sana, udah paham nih, karena jurusan dan pengalamannya juga sudah ada di situ. Tahu-taunya dipindahkan karena tadi kepentingan politik. Padahal kompetisinya tuh udah ada. Kompetensinya sudah di dinas tertentu sudah ya. Dinas tertentu, misalnya dinas kesehatan pindah kemana gitu. Misalkan dari dinas kesehatan pindah ke perhubungan. Bisa gitu ya. Ternyata di dinas perhubungan dianggap tidak bisa kerja, diberhentikan sebagai gadis. Diberhentikan. Padahal memang bukan basic mereka. Seharusnya mereka tetap di dinas kesehatan loh. Menurut Abang itu korban politik atau gimana? Kalau melihat dari korban politik itu lihatlah kepentingan di belakangnya. Jadi kalau dalam suatu politik itu kan bukan tampak yang di depan, tapi di belakang ya. Lihatlah tampak yang belakangnya. Artinya ketika kita berjalan, jangan lihat gerak kakinya, tapi lihatlah bayangannya. Ilmu juga nih. Iya, lihatlah bayangannya. Kalau dia berdiri berjalan sendiri, itu kan pandangan kita dari jauh, kita melihat dia berjalan sendiri. Kita kan nggak tahu ada sniper di atas yang mengawal. Atau rudal di depan. Rudal di depan, kan begitu ya. Artinya dalam politik itu melihat politik itu harus secara available ya, harus secara luas.
melihat itu. Jadi strategi politik itu kan yang biasa tahu itu kan kalau nggak dirinya sendiri dengan tim orang-orang yang ia percaya dan dengan Tuhannya. Makanya dalam apa yang Puri sampaikan ada kejadian misalnya di A, di B, di C. Kalau kepentingannya hanya berdasarkan politik saja, maka tidak akan terbangun sistem yang seyogyanya melaju dengan pesat. Oh, saya sepakat sih itu. Nah. Karena kalau misalkan mereka udah kalau orang ahli ya, ahli di dinas ini, ahli di dinas ini, atau ahli di suatu pekerjaan yang spesifik gitu kan, otomatis sistemnya terbentuk dan bisa memajukan sistem pemerintahan dan menghidupkan sistem pemerintahan. Fakta yang terjadi kan sekarang tidak seperti itu yang saya lihat gitu. Tapi ya sudahlah. Semoga ke depan bagaimana ke depan bisa merangkul lagi gitu kan. Dengan cara kendorkan dulu kepentingan pribadi. Utamakanlah kepentingan bersama. Kalaupun kepentingan rakyat masih belum menjadi jangkauan kita. Paham kan? Menarik. Kepentingan pribadi, kepentingan bersama, ada kepentingan rakyat yang tidak dituju. Kalau kepentingan bersama belum terpenuhi, maka gerakan untuk melakukan kepentingan masyarakat itu tidak akan terpenuhi juga. Artinya apa? Sistem itu yang harus dibangun. Nah mungkin kan seorang anggota DPR bisa mengurusi segala hal. Ya kan gitu kan. Tapi setidaknya dia memiliki perpanjangan tangan untuk menghadapi masyarakat, untuk menghadapi masalah-masalah yang kemudian menjadikan solusi bagi masyarakat. Dan itu akan melakukan nanti ketika terpilih nanti. Mungkin penutupan, Bang. Oh, cepat kali rasanya. Mau pulang langsung ke Gerinci. Ada nggak sih pesan sekaligus motivasi untuk teman-teman Biar Fam Podcast yang menonton ini dari Abang sebagai lawyer dan juga orang yang ingin mencalonkan diri di DPR? Kalau dalam hal mencalonkan diri, jangan pilih saya. Kalau saya tidak akan memberikan kontribusi apa-apa termasuk pemikiran bagi masyarakat, jangan pilih saya. Kalau pemikiran saya diterima oleh masyarakat dan diterima melalui nalar kalian, silakan pilih saya. Tapi kalau pemikiran tidak diterima, jangan pilih saya. Apalagi cuma mengandalkan uang, saya nggak peduli terhadap itu. Karena kehidupan ini akan berjalan, Bang. Seperti air. Jadi sebuah air itu, bagi anak muda-muda juga harus paham itu sebenarnya filosofis air itu. Sebuah air itu mengalir ke bawah, dia nggak pernah ke atas. Ketika kita berada di atas, ikuti jalur yang terbawah sama sekali. Maka kita akan melihat bagaimana air itu akan dicemari dan menjadi kumuh dalam perjalanannya. Ada pula air yang tetap subur dalam perjalanannya. Ada yang tercemar, ada yang subur. Yang kesemuanya bermuara di laut dan menjadi hujan yang akan memberikan kehidupan bagi masyarakat secara luas dan makhluk hidup pada umumnya. Gitu. Ternyata teman-teman Biar Fam Podcast. Iya kan? Bang Adit. Jadi saya katakan jangan lihat siapa saya, siapa mereka, siapa dia. Jangan lihat. Sekalipun kita berasal dari tempat yang kumuh sekalipun, ketika kita mengikuti pemikiran-pemikiran yang sempurna dan menjadikan suatu bahan yang bermanfaat, maka kita akan memberikan kehidupan bagi masyarakat banyak. Ya. Ya itu dia teman-teman Biar Fam Podcast. Bang Aditya Diar, Fan. Aditya Diar. Verpor ya, Pori ya. Aditya Diar Por. Dulu Pori masih Milanisti ya? Enggak lagi. Teman-teman banyak yang nggak tahu nih. Kami dulu Milanisti. Masih Milanisti. Ketika saya AC Milan. Ketika saya kuliah dia masih SD. Wah, udah berapa tahun tuh? Berapa tahun tuh jaraknya, Bang? Enggak tahu ya. Pori SD, Abang. Iya, 2010 nggak ketemu lagi ya. 2010 nggak ketemu lagi. Jadi ya teman-teman, Bang Adit, caleg DPR Provinsi dari Partai PDI Perjuangan. PDI Perjuangan 3 dan semoga ke depan bisa. Amin. Sukses ya. Untuk channelnya juga. Ya, sukses juga untuk channelnya. Siap. Oke, makasih Bang. Ya, terima kasih Pori atas kunjungannya.